Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nah, jadi masalah sekali nih tentang pelajaran IPS yang part 2 itu tentang lanjutannya ya, perjanjian Renville, perundingan Renville, perundingan Romployen, konferensi meja bundar dan orde baru. Terserah. Ternyata. Nah, jadi perundingan Renville itu dari delegasi dari Indonesia, diketuai oleh Amir Syahrifuddin Harahap dan terus dihadiri juga dari Belanda, itu yakni Abdul Qadir Wijoyo-Atmojo sebagai ketuanya, dan KTN atau meditator dari Belanda ini Frank Porter Graham dan Richard Kirby. Nah, terus kesepakatan yang diperoleh yakni adalah penghentian tembak-tembakan. Terus Belanda mengakui daerah Republik Indonesia itu yakni Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatera. Terus disetujuinya garis demarkas. Terus TNI harus ditarik mundur serta Belanda itu bebas membentuk negara-negara federal. Nah, dampak bagi Indonesia yaitu adalah wilayah Indonesia itu jadi semakin sempit dan yang karena dikelilingi oleh wilayah yang dikuasai Belanda. Terus ada perundingan Romployen. Nah, perundingan Romployen itu pokoknya dinamakan dari ketuanya sendiri, yakni adalah Pak Rum, Muhammad Rum itu dari Indonesia sebagai ketuanya, dan Bapak Van Rooyen yang berasal dari Belanda. Jadi dinamakan perundingan Romployen. Nah, yang diperoleh ini adalah kesediaan pihak Indonesia yang mengikuti konferensi meja bundar, kerjasama mengembalikan perdamaian Indonesia dan menghentikan perang dunia. Nah, sedangkan kesediaan pihak Belanda ini adalah untuk setuju pemerintahan itu kembali ke Yogyakarta, menjamin penghentian gerakan militer. Nah, diplomasinya yaitu ada perundingan. Jadi Indonesia itu kan tadi dipertahankan dengan dua cara, ini diplomasi dan pertempuran. Nah, diplomasinya itu dengan perundingan Linggarjati, perundingan Renville, Romployen dan konferensi meja bundar. Sementara dengan pertempurannya pertempuran di Surabaya, Ambarawa, Medan Aceh, Bandung Lautan Api dan Margarana. Nah, lanjut. Terus yang ketiga yaitu adalah konferensi meja bundar. Nah, konferensi meja bundar ini itu adalah bentuk tujuannya untuk menumbuhkan gaspol. Nah, jadi itu dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 27 Desember tahun 1949 yang Den Haag Belanda ya. Nah, ini tuh kesepakatannya itu adalah bentuk negara yang serikat yang disepakati itu tidak sesuai dengan cita-cita bangsa, maka pada tanggal 19 Mei 1950 itu tuh mereka itu mulai menghadirikan acara konferensi meja bundar yang dihadiri oleh wakil Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia. Nah, terus presiden juga mengangkat dekret presiden pada tanggal 5 Juli pada tahun 1959. Nah, terus ada juga rencana persetujuan Vienna yang didasari dengan dari hubungan bilateral. Nah, tujuannya itu untuk menumbuhkan atas penguasaan Indonesia dengan harapan agar Indonesia bisa berkembang dan lebih maju lagi. Terus ada masa orde baru. Nah, masa orde yang pertama itu kan sebelum orde baru itu ada masa orde lama. Nah, masa orde lama itu pokoknya dia itu dipimpin oleh Bapak Soekarno. Nah, itu habis itu sedangkan masa orde baru itu dipimpin oleh Bapak Soeharto. Nah, dalam masa orde baru itu ada program jangka panjang dan program jangka pendek. Yang program jangka pendek itu yakni dengan stabilitas dan rehabilitasi ekonomi. Sedangkan jangka panjangnya yakni adalah pembangunan berlanjut 5 tahunan. Nah,
setelah masa Orde Baru ini ada masa reformasi atau masa peralihan. Nah, pada masa ini yaitu, pokoknya itu Bapak Soeharto, kan tadi masa Orde Barunya dipimpin oleh Bapak Soeharto. Nah, Bapak Soeharto itu kayak udah memimpin sama 32 tahun kan. Nah, terus itu para mahasiswa itu kayak nyuruh itu mengadakan demokrasi untuk agar Soeharto itu turun jabatan. Nah, pada saat itu Bapak Soeharto itu menjadi presiden dan Bapak presiden itu kayak jadi wakilnya. Nah, setelah itu baru karena Bapak Soeharto kan tadi disuruh turun jabatan, jadi Bapak Soeharto jadi wakilnya dan presiden itu kan jadi ini. Jadi presidennya. Nah, jadi pada masa perayaan ini itu disebut dengan masa reformasi pada kepemimpinan pada masa kepemimpinan B.J. Habibie, yakni keuntungannya itu adalah yaitu menguntungkan perkembangan politik dan ekonomi, itu adalah memiliki kekuatan politik nasional dan devaluasi mata uang. Jadi sekian presentasi dari saya, mau salah kata kurang jelas dan kurang paham karena aku juga tidak paham, dan sekian presentasi dari saya, mohon maaf guys. Oke, jadi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.